Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang garis dan sudut, di mana pada part 2 kali ini kita akan membahas tentang sudut, yaitu tentang hubungan antar sudut dan hubungan garis dan sudut. Yuk kita belajar matematika. Pertama, hubungan antar sudut. Ada tiga macam sudut yang masuk ke dalam pembahasan hubungan dua sudut atau antar sudut. Yang pertama adalah sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Penyiku atau komplemen. Nah, penyiku berarti gambarnya seperti sudut siku-siku. Nah, sudut penyiku ini jika dijumlahkan ialah 90 derajat. Jadi kalau ini sudut yang di sini AOC ditambah COB itu harus 90 derajat. Nah, ada titik O membentuk sudut AOB sebesar ini adalah 90 derajat. Nah, AOB itu kan sudut siku-siku ya, maka AOC ditambah BOC itu harus 90 derajat di sini. Dengan kata lain, AOC ini merupakan sudut penyiku dari BOC. Kalau AOC segini sudutnya, maka penyikunya itu adalah lawannya yang ini, BOC. Begitupun dengan BOC. Berapa penyiku dari BOC atau komplement dari BOC? Yaitu AOC. Kita ke contohnya. Nah, diketahui sudut AOC. Di sini AOC-nya itu 52 derajat. Di sini ya nilai 52-nya. Maka besar penyiku AOC. Kalau penyiku itu berarti lawannya AOC, yaitu sisanya yang ini nih. Berarti yang ini adalah nilai dari penyiku AOC. Oke, kita jawab. Penyiku AOC itu adalah BOC, di mana AOC ditambah BOC itu 90 derajat. Maka AOC-nya kita ganti 52 berdasarkan yang diketahui, ditambah BOC adalah 90 derajat. Kita pindah ruas untuk 52-nya, jadi 90 dikurangi 52, mengakibatkan sudut BOC adalah 38 derajat. Sehingga penyiku AOC atau besar sudut BOC adalah 38 derajat. Lanjut, contoh kedua ada sama sudut siku-siku ya, berarti di sini kan siku-siku ya gambarnya. Ini siku-siku dengan satunya itu 6x plus 5 dan keduanya 3x plus 5. Yang ditanyakan adalah besar SQR. SQR. Nah, kita tahu SQR sama SQP itu saling berpenyiku. Jadi, totalnya itu harus 90 derajat. Kita ambil SQR itu adalah 3x plus 5 dan SQP-nya itu 6x plus 4. Sama dengan 90 derajat. Maka kita jumlahkan 3x ditambah 6x, 9x, 5 ditambah 4, 9. Sama dengan 90. Maka 9x sama dengan 9-nya dipindahin, dikurangi 9. Maka 9x adalah 81. Dan x-nya adalah 81 per 9, yaitu 9 derajat. Nah, kalau yang ditanyakan cuma besar nilai x, maka cukup sampai sini. Yaitu x adalah 9 derajat. Tapi karena di sini yang diminta adalah SQR, sedangkan SQR di sini itu adalah 3x plus 5, maka kita lanjutkan. SQR itu adalah 3x plus 5, di mana x-nya itu adalah 9 berdasarkan yang sudah dicari. 3 dikali 9 yaitu 27 ditambah 5 yaitu 32 derajat. Maka di sini itu 32 derajat. Lanjut ke hubungan yang saling berpelurus atau suplemen. Nah, suplemen itu hampir sama komplement, cuma cakupannya lebih luas. Karena berpelurus, maka patokannya adalah pelurus ini, yaitu 180 derajat. Nah, di sini garis titik A ke titik B kan melalui titik O itu 180 yang ini ya.
Maka di titik O dibuat garis C dan terbentuklah dua sudut, yaitu AOC dan BOC. Di mana pelurus dari AOC itu adalah BOC dan pelurus dari BOC adalah AOC, kebalikannya. Di mana di sini AOC ditambah BOC itu harus 180 derajat. Di sini kita diketahui sudut AOC adalah 63 derajat, maka besar pelurus AOC adalah, nah di sini kita punya AOC, di sini 63 nih. Maka pelurusnya berapa yang sisanya? Karena di sini mintanya pelurus atau suplemen dari AOC, maka kita tahu pelurus dari AOC itu adalah BOC. Di mana AOC sendiri ditambah BOC adalah 180 derajat. Maka kita ganti AOC-nya dengan 63 derajat ditambah BOC sama dengan 180. Dan BOC sama dengan 180 dikurangi 63, yaitu 117 derajat. Seperti itu. Maka pelurus AOC atau pelurus AOC itu kan BOC nilainya adalah 117 derajat. Lanjut ke pelurus juga. Di sini ada dua sudut AOC dan BOC juga. Di mana AOC-nya 8x-20 dan BOC-nya 4x plus 8. Yang dicari adalah BOC. Jawab, ingat, AOC dengan BOC secara sekilas saja kita sudah melihat bahwa ini saling berpelurus. Maka totalnya itu harus 180 derajat. Nah, kita masukkan AOC-nya 8x-20, BOC-nya 4x plus 8. Dijumlahkan, 8x tambah 4x itu adalah 12x. Negatif 20 ditambah 8 itu adalah negatif 12. Negatif 12 kita pindah ruas jadi plus 12. Maka 12x sama dengan 192. Dan x-nya adalah 192 dibagi 12, yaitu 16. Nah, karena yang dicari BOC, maka kita masih lanjut ya. BOC-nya itu 4x plus 8. Maka 4 dikali 16 ditambah 8. 4 kali 16, 64 ditambah 8. Maka besar sudut BOC itu adalah 72 derajat. Kalau AOC-nya berapa? Ya AOC-nya aja kan pelurusnya. Tinggal 180 dikurangi 72, yaitu 108. Berarti ini 108, ini 72 derajat. Lanjut, di sini ada yang namanya, yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu adalah sudut yang hadapnya berlawanan. Di mana besar sudutnya bertolak belakang itu adalah sama. Nah, garis AB, kita kalau punya dua garis ya, ada AB dan CD, saling berpotongan di titik O. Maka terdapat dua pasang sudut, yaitu AOC, ini AOC, dengan BOD. Ini AOC dengan BOD. Kan ini bertolak belakang ya, berlawanan. Maka nilainya itu sama. Begitupun dengan BOC yang ini dengan yang AOD. Juga sama. Sehingga pasangan sudut bertolak belakangnya itu ada dua. Yaitu AOC dan BOD. Dan BOC dan AOD. Seperti itu. Nilainya pasti sama ya. Jadi kalau di sini 100, maka di sini juga 100. Di sini 80, maka yang di sini 80. Di mana ini kan hubungannya itu saling berpelurus juga bisa diambil. Jadi totalnya bisa 180 derajat. Lanjut kita ke hubungan garis dan sudut. Sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dan dipotong oleh sebuah garis. Nah, ini ada dua garis sejajar. Namanya garis K dan garis L. Dipotong oleh sebuah garis M. Maka terbentuklah dua garis sejajar, yaitu garis K dan L dipotong dengan garis
M. Dari potongan garis tersebut akan terbentuk sudut-sudut. Nah, di sini yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah sudut-sudut sehadap. Nah, di sini ada contohnya A4 dan B4. Kalau sehadap itu ke arah yang sama menghadapnya, yaitu contoh di sini ada A4, B4, yang lainnya. Nah, jadi yang dilihat tuh di sini, ini satu ya, A1 sama B1. Terus kan menghadapnya sama-sama kanan, posisinya di atas juga. Terus BA2 dengan B2. Ini menghadap ke kiri dan posisinya di atas. A3 dengan A3. A3 dengan B3 dan A4 dan B4. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya sudut-sudut berseberangan. Di sini ada catatan khususnya adalah berseberangan. Berseberangan dalam, kalau yang namanya berseberangan itu berarti berlawanan ya. Nah, di sini yang berseberangan itu adalah karena di bagian dalam, maka di bagian ini saja nih. Yaitu A2, A3, A1, B1 dan A4. Jadi bagian yang ini saja. Cuma di sini. Kalau yang di kanan, paling kanan dan paling kiri ini namanya bagian luar. Ini bagian dalam. Nah, di sini yang namanya berseberangan dalam atau sudut dalam berseberangan itu A2 nyebrang ke sini. Nah, ke B4 atau A3 ke B1 seperti itu. Lanjut, yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Kalau luar kan tadi yang paling kiri dan yang paling kanan. Atau kalau gambarnya dibalik itu paling atas dan paling bawah. Yang penting nggak di antara A dengan B. Jadi paling kiri atau paling kanan. Nah, ini luar itu A. Kita nyebrang nih ke garis. Nah, di sini adalah A1 dan B3. Dan yang kedua itu adalah A4 dan B2. Itu adalah sudut-sudut luar berseberangan. Lanjut, ada yang namanya sudut dalam sepihak. Kalau maksudnya sepihak itu adalah kalau ditotalkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, ini sama A3 sama B4 nih. Kalau ditotalkan itu 180 derajat. Atau A2 dan B1. Itu juga 180 derajat. Nah, dalam dua garis di sini, dua garis yang sejajar yang dipotong oleh satu garis, sudutnya itu hanya ada dua, yang tumpul dan yang lancip. Di mana sudutnya itu pasti saling berpelurus ya. Kan saling berpelurus, jadi totalnya itu pasti 180 derajat. Lanjut, yang terakhir adalah sudut-sudut luar sepihak. Kalau luar jadi bagian luar nih. A4 itu tumpul, berarti pasangannya sama dengan yang lancip. Berarti A4 ditambah B3. Ini A1-nya tumpul dengan yang lancip dengan B2. Ya, A1 dengan B2 itu 180 dan A4 dengan B3 itu adalah 180 derajat. Akhir, ini adalah contohnya. Pada garis berikut, A dan B itu sejajar, ini tanda sejajar, dipotong oleh garis C. Tentukan nilai X dan Y. Nah, di sini kita lihat ternyata sudut, ini kan yang lancip ya, 3Y, 2X plus 10 juga yang lancip. Nah, maka besar 3Y sama 2X plus 10 itu sama. Intinya di situ dulu. Tapi dari situ kita tidak bisa mencari X dan Y. Kita harus nyari salah satunya terlebih dahulu. Nah, ini ada hubungan nih. Yang ini.
Ini punya hubungan saling berpelurus bisa dikatakan. Maka karena luar sepihak, maka 120 ditambah 3Y adalah 180 derajat. Itu kan secara link berpelurus juga ya. Maka 3Y itu adalah 180 dikurangi 120, dan 3Y adalah 60 derajat. Maka Y-nya itu adalah 60 derajat dibagi 3. Hasilnya adalah 20 derajat. Yang kedua, nah tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini kan sama dengan ini ya, karena sama-sama lancip juga ini posisinya. Jadi yang ini itu sama kayak yang di sini, sama kayak yang di sini dan di sini. Ya salah satunya kan ini. Maka 2x ditambah 10 sama dengan 3y. Nah kita udah nemu y-nya itu tadi 20, maka dikalikan 3 kali 20. Hasilnya 60. Maka 2x ditambah 10 adalah 60. Maka 2x sama dengan 10-nya pindah dikurangi 10, maka 2x sama dengan 50. X sama dengan 50 per 2, yaitu 25 derajat. Nah, ini sekedar tambahan saja. Jadi dalam materi garis dan sudut, ada soal-soal yang bentuknya itu segitiga. Nah, di sini diingatkan bahwa besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Itu sama seperti berpelurus. Oke, cukup sekian materi yang bisa dibahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.